Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Sri Yunita M. Biomed dalam kuliah hari ini dengan topik fisiologi reproduksi wanita. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan hari ini, mahasiswa mampu menerangkan fungsi organ reproduksi wanita dan mahasiswa mampu menerangkan siklus seksual wanita. Sebelum memulai kuliah ini, mari kita coba kuis dulu ya. Sekarang teman-teman coba scan barcode ini atau bisa juga klik www.classpoint.app, kemudian masukkan kodenya 77258. Terus jawab ya. Kita mulai dari organ reproduksi wanita yang pertama, yaitu genitalia eksterna. Kalau kita perhatikan di sini, maka genitalia eksterna itu terdiri dari klitoris, kemudian labius minoris, labius majoris, kemudian ada orifisium, ada vagina, kemudian ada himennya. Nah, adapun fungsi dari genitalia eksterna ini adalah untuk sebagai sexual arousal dan klimaks, kemudian juga untuk mengarahkan aliran urin. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi selanjutnya, yaitu vagina dan serviks. Kalau kita perhatikan di sini, vagina ini mulai dari pembukaan vagina, melalui pembukaan vagina ini menuju ke uterus. Nah, sebelum masuk ke uterus terdapat daerah yang disebut dengan leher rahim, yang disebut dengan serviks. Adapun fungsi dari vagina adalah untuk menginhibisi masuknya patogen melalui pintu vagina dan sebagai tempat keluarnya darah haid. Kemudian fungsi serviks sendiri adalah untuk menghasilkan lendir yang membantu sperma berenang menuju ovum dan berperan selama proses kelahiran bayi. Selanjutnya adalah tuba falopii. Tuba falopii ini adalah fungsinya untuk menangkap kompleks kumulus oosit saat ovulasi dan mentransfer kompleks tersebut ke ampullary isthmus junction. Selain itu, tuba falopii berfungsi untuk menyekresikan cairan yang memberikan dukungan nutrisi untuk embrio praimplantasi. Nah, yang mana sih yang namanya tuba falopii? Ini kan tadi kita ini vagina, kemudian serviksnya, kemudian ini uterus. Dari uterus ini terhubung ke ovarium melalui tuba falopii. Kemudian uterus ini fungsinya untuk membantu pergerakan sperma, menyediakan lokasi yang sesuai untuk perlekatan dan implantasi blastosit, membatasi invasi embrio, dan menyediakan kontraksi muskular yang kuat untuk pengeluaran fetus. Ovarium sendiri fungsinya untuk organ reproduksi primer dan juga sebagai penghasil ovum dan sekresi hormon estrogen dan progesteron. Ini adalah ovarium. Di dalam ovarium ini ada berbagai folikel. Kemudian kita kuis dulu ya. Coba jawab berapakah jumlah oogenia perempuan pada masa gestasi. Coba ya, tetap tadi di kelas poinnya, coba dijawab lagi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasannya. Oosit ada pada saat gestasi usia 5 bulan terdapat 6-7 juta oogonia di ovarium. Kemudian oogonia ini akan berubah menjadi oosit yang kemudian akan berkurang jumlahnya pada saat bayi tersebut lahir, yaitu menjadi hanya sekitar 2 juta oosit. Kemudian oosit ini akan terus berkurang dan pada saat perempuan itu mengalami pubertas, jumlah oosit itu hanya sekitar 400.000 oosit. Selain itu, oosit ini akan dikeluarkan selama pasien tersebut mengalami masa reproduktif, yaitu ketika perempuan tersebut masih aktif secara seksual, yaitu dengan dikeluarkannya selama haid seperti itu. Kalau seandainya oositnya tidak dibuahi, maka akan dikeluarkan pada saat haid seperti itu, yaitu jumlahnya sekitar 400 oosit selama fase masa subur perempuan, masa reproduksi perempuan. Kemudian ini kalau kita lihat sendiri, jadi ketika menarche itu
primordial follicle itu hanya sekitar 300.000. Kemudian primordial follicle ini akan berkembang sekitar 30.000 dan mengalami ovulasi sekitar 450. Kemudian kita masuk ke siklus seksual wanita. Siklus seksual wanita ada siklus ovarium dan siklus uterin. Siklus ovarium ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase folikuler, yaitu pematangan folikel. Yang kedua, fase ovulasi atau kematangan sel telur untuk ovulasi. Dan yang ketiga, fase luteal, yaitu yang ditandai dengan adanya korpus luteum. Nah, fungsi fase ini itu untuk mempersiapkan traktus reproduksi untuk kehamilan. Kemudian siklus ovarium ini dapat terganggu oleh adanya kehamilan dan akan berakhir pada saat menopause. Siklusnya sendiri terdiri dari 28 hari. Sejauh ini ada pertanyaan? Mungkin Aris coba ada yang mau ditanyakan? Oh tidak, oke. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan folikel. Ini kalau kita lihat di sini, folikel ini akan berkembang melalui pertama itu folikel berupa folikel primordial yang terdiri dari oosit primer. Kemudian oosit primer ini akan terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk suatu zona yang disebut zona pelusida dan yang terdiri dari zona pelusida, kemudian terdiri dari sel-sel folikel yang terdiri dari sel granulosa dan sel TK. Kemudian folikel ini akan terus berkembang sehingga terbentuk antrum dan membentuk folikul antrum. Kemudian folikel mengalami perkembangan terlebih yang semakin pesat menjadi membentuk ovum, yaitu oosit primer. Kemudian ovum ini akan mengalami pematangan menjadi oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder ini akan mengalami ovulasi, akan dilepaskan dari folikelnya, kemudian ovum akan bergerak ke arah vagina. Kemudian folikel yang tersisa akan berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini jika terjadi pembuahan, yaitu ketika terbentuknya zigot setelah interaksi antara ovum dan sperma, maka korpus luteum akan terus berkembang. Namun jika seandainya tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteumnya akan mengalami degenerasi. Sejauh ini bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah fase-fase perkembangan folikel. Jadi kalau kita lihat tadi ada folikel primer, kemudian folikel sekunder, folikel tersier yang terdiri dari antrum, kemudian terjadi ovulasi, kemudian ada pembentukan korpus luteum, kemudian kalau seandainya korpus luteumnya itu mengalami degradasi, maka akan berkembang menjadi korpus albikan. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kan ada fase-fase ovarium. Fase ovarium ini tentunya dipengaruhi oleh hormon-hormon. Ini terjadi sebelum stimulasi dari FSH. Jadi fase-fasenya ada fase folikuler, early folikuler, kemudian late follicular phase, kemudian ada luteal dan post-luteal phase. Post-luteal phase ini yang tadi kalau seandainya tidak terjadi pembentukan zigot, maka korpus luteum akan mengalami degradasi, dia menjadi korpus albicans, kemudian menghilang seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus uterin. Siklus uterin itu terdiri dari 3 fase, yaitu menstruasi, fase proliferatif, dan fase sekretorik. Nah, untuk fase endometrium dan menstruasi kita lihat sendiri di sini. Jadi endometrium itu ketebalannya berubah-ubah sesuai dengan fase dari siklusnya, yaitu 11 hari pertama itu akan mengalami fase proliferasi, di mana terjadi proliferasi dari sel-sel endometrium, kemudian masuk ke fase selanjutnya setelah 11 hari akan masuk ke fase sekretory, yaitu selama 12 hari. Pada fase ini proliferasinya akan menjadi lebih cepat, kemudian terjadi pembentukan pembuluh darah yang semakin
berkelok-kelok semakin banyak. Hal ini diperlukan untuk persiapan uterus jika terjadi kehamilan. Kemudian jika tidak terjadi pembuahan, maka akan masuk ke fase menstruasi, yaitu di mana terjadi degenerasi dari sel-sel endometrium dan pembuluh darahnya sehingga menjadi terlepas dan terbentuklah menstruasi. Nah, ini adalah siklus seksual wanita dan kontrol hormon. Kalau kita perhatikan, maka siklus ini sangat dipengaruhi oleh hormon-hormon. Bisa kita lihat di sini seperti pada fase folikuler. Jadi ketika terjadi peningkatan FSH, FSH ini kan fungsinya untuk FSH dan ALH itu untuk menstimulasi oosit dan pertumbuhan folikel. Jadi pada saat folikuler ini kita lihat ini di folikel primer akan berkembang itu dipengaruhi oleh FSH dan LH. FSH akan turun kadarnya, kemudian diikuti dengan peningkatan LH yang tajam, yaitu yang kita sebut dengan LH surge atau LH burst. Terjadinya peningkatan yang tajam dari kadar LH ini akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Ovulasi ini kalau kita lihat dia selaras dengan misalnya ada ovulasi. Jadi ini adalah fase-fase di ovarium, sementara di bawah ini fase untuk di uterus. Nah, kalau di ovarium ini kan FSH naik, kemudian LH-nya surging. Kalau di sini kita lihat pada saat FSH-nya mulai turun ini terjadi fase proliferasi dan LH-nya meningkat, fase proliferasi. Kemudian ketika terjadi LH surge, terjadi ovulasi di ovarium, sementara di uterus mulai memasuki fase sekretorik karena tadi ovulasi itu kan ovum akan dikeluarkan dari ovarium dan diharapkan terjadinya pembuahan. Nah, pembuahan ini tentunya akan berkembang menjadi zigot dan nantinya membutuhkan tempat untuk implantasi. Implantasinya ini yang akan dipersiapkan oleh uterus. Kemudian LH-nya akan turun, kemudian FSH-nya turun. Nah, kemudian jika perempuan tersebut hamil, maka LH-nya akan terus berkembang. Jadi jika perempuan itu hamil, maka tadi kan ovulasi itu akan menyebabkan folikelnya yang tersisa itu akan berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini akan mensekresikan hormon progesteron dan estrogen. Nah, progesteron dan estrogen korpus luteum ini akan mengalami degenerasi jika seandainya tidak terjadi kehamilan. Tapi kalau seandainya terjadi kehamilan, maka akan korpus luteum akan dipertahankan, yaitu dengan distimulasi oleh LH. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, ini tadi masih penjelasan yang sama sebenarnya. Itu ketika FSH naik, kemudian hipofisis merespon terhadap penurunan estrogen dan progesteron. Jadi ketika estrogen dan progesteron turun, maka hipofisis akan merangsang sekresi dari FSH. FSH ini akan menyebabkan peningkatan sekresi estrogen. Kalau estrogen naik, dia akan menyebabkan positive feedback terhadap gonadotrop, yaitu LH, sehingga terjadinya LH surge. Tadi LH surge, kemudian LH surge ini akan menyebabkan terjadinya ovulasi, kemudian kadar progesteron dan estrogen dan inhibin itu memberikan umpan balik negatif terhadap FSH dan LH. Nah, ini adalah kontrol fase folikuler. Kalau kita perhatikan di sini, ketika terjadi rangsangan, maka gonadotropin releasing hormone akan mensekresikan LH dan FSH yang fungsinya untuk perkembangan folikel. Kemudian folikel-folikel ini akan merangsang sekresi estrogen. Estrogen yang meningkat tadi akan menyebabkan stimulasi ke LH. Umpan balik negatif ke LH.
Kemudian folikel ini juga akan mensekresikan inhibin yang akan menghambat gonadotropin releasing hormone untuk menghambat sekresi dari LH dan FSH. Kemudian untuk ovulasi sendiri tadi ketika ketika terjadi peningkatan dari estrogen, maka terjadi LH surge yang menyebabkan ini kan tadi gonadotropin releasing hormone menyebabkan sekresi dari FSH dan LH. FSH dan LH ini akan menyebabkan estrogen meningkat, kemudian LH-nya meningkat, LH-nya meningkat sekali ini menyebabkan ovulasi atau kemudian tadi folikel-folikel di sini fungsinya itu untuk mensekresikan estrogen. Ketika FSH dan LH ini kan fungsinya untuk maturasi dari folikel. Folikel ini sendiri ada sel-sel granulosanya itu akan merangsang sekresi dari estrogen. Estrogen ini memiliki umpan balik positif terhadap gonadotropin releasing hormone. Ya, ini mekanisme ovulasi. Tadi LH yang tinggi, LH itu akan merangsang sekresi dari progesteron. Progesteron ini fungsinya ada dua, yaitu yang pertama untuk sebagai enzim merangsang enzim proteolitik atau kolagenase yang menyebabkan pelemahan dinding folikel dan stigmanya mengalami degenerasi. Selain itu, progesteron ini menyebabkan hiperemis folikel dan peningkatan sekresi prostaglandin yang menyebabkan transludasi plasma ke dalam folikel. Kemudian terjadi folikelnya menjadi bengkak. Hal ini menyebabkan ruptur dari folikel dan evaginasi ovum. Kemudian ini adalah kontrafase luteal. Fase luteal tadi sama gonadotropin releasing hormone kalau luteal ini kan tadi yang lebih berperannya adalah LH, karena LH ini fungsinya untuk menjaga kesejahteraan corpus luteum. LH ini menjaga kesejahteraan corpus luteum. Corpus luteum ini menyebabkan kadar meningkatkan sekresi estrogen dan progesteron. Estrogen ini memiliki efek positif, umpan balik positif kepada hipofisis sehingga LH-nya semakin banyak diproduksi dan memiliki umpan balik negatif untuk progesteronnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menstruasi. Menstruasi adalah pengeluaran darah dan debris endometrium dari vagina di mana terdapat leukosit yang melindungi endometrium dari infeksi. Menstruasi ini untuk memulai siklus ovarium baru, yaitu sekitar 5-7 hari setelah degenerasi corpus luteum. Penyebab menstruasi adalah turunnya progesteron dan estrogen, sehingga menyebabkan terjadi lepasnya prostaglandin uterin, kemudian terjadi vasokonstriksi pembuluh endometrium, terjadi gangguan suplai darah ke endometrium, terjadi penurunan pengiriman oksigen yang menyebabkan endometrium dan pembuluh darahnya mati, sehingga terjadi perdarahan. Prostaglandin uterin lokal menyebabkan stimulasi kontraksi myometrium uterus sehingga menyebabkan menstruasi yang mengeluarkan darah dan debris di endometrium ke vagina. Nah, tapi kok fisiologi normal ketika terjadi perdarahan maka akan muncul suatu proses koagulasi untuk mencegah perdarahan berlanjut. Namun ini ada yang unik, pada menstruasi ini perdarahannya terus terjadi karena tadi untuk mengeluarkan sel-sel yang mati dari dinding endometrium. Kenapa bisa tidak membeku? Yaitu karena karena ada fibrinolisin yang menghambat terbentuknya fibrin.